dan kecerdasan artifisial. Ya, di depan kalian sudah terpampang bagian. Ayo berdiskusi. Bayangkan kalian ingin membuat segelas teh manis, tapi kalian harus menuliskan setiap langkahnya agar tidak ada yang terlewat. Bagaimana caranya? Pernah nggak bikin teh manis? Pernah bikin teh manis bisa? Bisa. Oke. Kalau gimana caranya sih biasanya? Pertama, nyiapin apa aja sih kalau mau bikin teh manis? Gelas, teh, gula, atau manis ya? Air. Di sini ada menyusun algoritma membuat teh manis ya. Kita buat games dulu terlebih dahulu. Siapa yang mau main? Silakan ke depan. Ada yang mau pilih? Oke, baik, sini saya. Oke. Silakan diklik baik. Ya, ceritanya dia bisa koneksi ya. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Silakan disusun kira-kira yang langkah pertama apa ya? Yang mana? Boleh dibantu? Siapkan? Siapkan gelas dan sendok. Betul. Terus yang kedua kira-kira yang mana? Yang keduanya yang mana ya? Dibaca semuanya. Yang kedua apa? Masukkan satu sendok teh ke dalam gelas. Yang ketiga. Wah, betul semua, tepuk tangan. Skornya 7/7, berarti betul semua. Silakan Pak Im, terima kasih sudah ke depan. Kemampuan menyusun langkah-langkah yang jelas dan berurutan seperti itu yang tadi kalian bikin teh manis itu ya. Itu merupakan dasar dari algoritma. Kalian pernah dengar kata algoritma? Mana algoritma itu adalah kemampuan menyusun langkah-langkahnya secara berurutan. Itu merupakan dasar dari algoritma. Algoritma ini bagian dari berpikir komputasional. Berpikir komputasional dan ini itu sangat berguna untuk menyelesaikan banyak masalah di sekitar kita. Bahkan untuk membuat komputer bekerja. Kalian tahu komputer? Oke, ini salah satunya di depan kalian. Ini juga namanya laptop kan ya. Gimana cara kerja komputer itu? Cara kerja komputer itu dia memecah bagian-bagian kecil, langkah-langkah kecil, menyelesaikan satu masalah menjadi bagian-bagian kecil. Itu nanti dasar berpikir seperti komputer. Nah, kita akan belajar tentang apa itu berpikir komputasional. Jadi, menurut kalian, apa itu berpikir komputasional? Kira-kira ada yang berpikir nggak ya? Komputasional. Komputasional tuh dekat sama kata apa berarti? Mirip-mirip sama kata apa? Pintar gitu ya? Komputer. Jadi kita sedang ingin berpikir ala komputer. Kita mau masuk ke dunia komputer, belajar seperti gimana caranya mesin bisa mengerti manusia, gitu ya? Gimana caranya kita bisa memerintah mesin atau itu komputer sesuai dengan kehendak kita. Kalian akan ibu sajikan sebuah video singkat. Nanti silakan disimak dan dipahami apa itu berpikir komputasional. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau nama dari berpikir komputasional. Lihat Yang pertama, penjelasannya. dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar Yang pertama, dekomposisi. Misalnya kamu ditunjuk. Yang kedua, pengenalan pola, artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah diberikan. Yang ketiga, abstraksi, artinya fokus pada informasi yang penting saja. Yang terakhir, algoritma,
Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tadi kita sudah lihat animasi videonya, sudah di spill juga atau di perkenalan secara singkat sama Ibu. Sekarang kita lanjutkan apa sih itu berpikir komputasional ya. Nah, hari ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, nanti kalian harus mampu menerapkan dekomposisi untuk memecah masalah kompleks menjadi yang lebih kecil. Lanjut. Pengertian berpikir komputasional. Silakan dibaca. Apa itu pengertiannya? Berpikir komputasional adalah berpikir komputasional itu cara berpikir untuk menyelesaikan masalah atau persoalan secara sistematis. Ada step by step atau langkahnya gitu ya. Kemudian dibantu nanti sama komputer. Jadi kita berkolaborasi sama mesin atau komputer. 4 unsur berpikir komputasional. Yang pertama ada apa nih? Dekomposisi. Dekomposisi apa? Berpikir komputasional itu yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua? Abstraksi. Yang ketiga? Thinking. Yang keempat? Empat ini adalah dasar dari komputer bisa bekerja. Ya, berpikir ala komputer. Jadi kita harus bisa dekomposisi, artinya memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Algoritma itu apa sih? Algoritma itu langkah-langkahnya ya untuk menyelesaikan masalah. Contoh resep memasak. Lihat ada gambar nih. Apa masalah yang kalian lihat di gambar ini? Ya, bagaimana kita bisa membantu menyelesaikannya? Nah, di sini ada gambar di sebuah wilayah perumahan ini. Banyak apa nih? Banyak sampah. Biasanya kalau sampah itu diangkutnya dibawa oleh truk sampah. Nah, bagaimana kita membantu menyelesaikannya? Kita akan membantu menyelesaikan permasalahan ini dengan berpikir komputasional. Ayo bermain. Mari kita selesaikan masalah dengan menemukan jalan agar truk sampah dapat menemukan sampah yang perlu diangkut dengan bermain games. Kita akan bermain membantu truk sampah menemukan ini ada truk sampah, ada sampahnya di sini, ada truk sampah. Dengan menyusun langkah-langkahnya di sini. Langkah-langkahnya ini yang ada di bawah. Kita lihat ada simbol-simbol, simbol ke atas, simbol ke bawah, simbol ke samping. Ini caranya ya, Ibu ajarkan dulu. Pertama nih, kalian lihat kan truknya ya. Ini truknya, sampahnya ada di bawah. Kira-kira yang mana? Yang simbol yang mana yang kita gunakan? Bawah dulu. Bawah apa maju? Bawah, oke. Kita gunakan ke bawah ya. Kita mainkan. Right, correct. Right, down, correct. Balik lagi. Habis. Level clear. Betul berarti tepuk tangan dulu buat kalian. Gampang ya? Aku akan membagikan LKPD-nya. Nanti kalian berdiskusi secara kelompok ya. Berdiskusi secara kelompok. Bagaimana cara menyelesaikan level selanjutnya? Ya, di sini ada nih. Kita akan memecahkan masalah di level ini. Kalian diskusi sama teman-teman. Nanti ini pakai pensil. Kalian tulis kira-kira langkah yang pertama yang mana. Pakai simbolnya di gambar. Paham kan? Simbolnya